Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Tuhan dengan iman percaya. Naikkan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Engkau andalan kami Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau beserta kami, berkat-Mu Engkau curahkan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu,
kita lanjutkan renungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita sampai di penghujung Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu, perpisahan dengan orang yang kita kasihi biasanya membawa kesedihan. Terlebih jika perpisahan itu adalah perpisahan yang tidak memungkinkan adanya pertemuan kembali. Misalnya bila orang yang kita kasih pergi menghadap Pencipta. 40 hari telah berlalu sejak kebangkitan Yesus. Para murid-murid saat itu berada di Yerusalem. Sebelumnya mereka kebingungan dan putus asa, sedih karena wafatnya Yesus. Namun saat itu mereka sudah berubah. Perhatikanlah bagaimana respon murid-murid Yesus dalam menghadapi terangkatnya Yesus naik ke surga, berpisah dengan mereka. Murid-murid yang sebelumnya dilingkupi rasa sedih, saat itu bersukacita. Di ayat 52 dikatakan ya. Bukan hanya itu, bahkan para murid yang mengikut Yesus yang beberapa waktu sebelumnya menutup diri di balik pintu yang terkunci, bersembunyi dari para pemimpin Yahudi yang menyalibkan Tuhan, saat itu berani secara terbuka memuji-muji Allah di bait Allah. Sukacita dan pujian terus memenuhi hati murid-murid Yesus. Ayat 53 mengatakan mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Mengapa mereka seperti itu? Sukacita dan tidak ada ketakutan kembali. Walaupun berpisah dengan Yesus, karena kenaikan Yesus ke surga itu memberi beberapa arti. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga menyatakan bahwa surga itu ada. Surga yang menjadi pengharapan orang percaya itu ada. Kalau tidak ada, maka sangat menyedihkan orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Yesus naik ke surga karena memang dari sanalah Yesus berada. Yohanes 8 ayat 23 berkata bahwa Yesus bukan berasal dari dunia ini, dia berasal dari surga. Ayat ini mengatakan bahwa surga itu nyata adanya. Ya, surga bukan di bumi ini, tetapi surga ada di atas. Memang ada, di mana Yesus kembali ke asalnya. Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga menyatakan bahwa di surga dia menjadi pengantara kita. Lukas 22 ayat 69 menyatakan bahwa Yesus telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan Ibrani 7 ayat 25 mengatakan bahwa Yesus yang menjadi pengantara kita. Jadi dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pengantara kita. Apa artinya menjadi pengantara? Yaitu Yesus menjadi pendoa kita, bersyafaat bagi kita. Setelah Yesus naik ke surga, dia tidak melupakan kita. Dia tidak melupakan murid-muridnya. Dia berdoa bagi kita. Fakta bahwa Yesus sekarang sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pengantara kita, membuat kita sekarang dapat menikmati hubungan yang baik dengan Bapa. Dalam doa-doa kita yang kita naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan
Hal itu membuat kita memilih pengharapan, baik dalam masa hidup sekarang maupun masa hidup setelah itu. Karena Yesus telah berada di sebelah kanan Allah Bapa untuk menantikan saatnya ketika Ia datang kembali dalam kuasa dan kemuliaannya untuk menyambut kita bagi dirinya. Oleh karena itu, kenaikan Tuhan Yesus ke surga seharusnya memenuhi hati kita dengan sukacita dan pujian, bukan? Murid-murid yang menyadari hal ini tidak bisa menahan dirinya dari sukacita untuk selalu memuji Tuhan dalam bait Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat Yesus naik ke surga, Ia meninggalkan berkat-Nya bagi murid-murid. Perhatikan ayat 51. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi Yesus naik ke surga bukan dengan posisi tubuh yang hanya tegak, sempurna, atau sedang berpangku tangan, melainkan dengan tangan terangkat memberkati para muridnya. Yesus berpisah dari muridnya saat Ia memberkati. Mengapa Yesus melakukan itu? Yesus memahami bahwa berkat adalah kebutuhan manusia yang utama. Berkat di sini bukan hanya berbicara berkat materi. Berkat yang diberikan Tuhan Yesus tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga di dunia ini. Berkat Tuhan berarti penyertaannya. Itu berarti dalam situasi apapun Tuhan senantiasa siap menemani. Berkat Tuhan juga berarti kepedulian Tuhan atas umatnya. Itulah yang seharusnya membuat kita tidak khawatir menghadapi apapun. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita disertai Tuhan dan dimampukan. Tuhan bersama dengan umatnya, bersama-sama menangani masalah-masalah kita. Dan berkat yang dari Tuhan bersifat kekal, sebagaimana Tuhan sendiri kekal adanya. Itu berarti sampai kapanpun Tuhan bersedia menyatakan kebaikannya bagi kita. Inilah berkat firman hari ini. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Sekarang Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hal itu menyatakan bahwa surga itu nyata, ada. Tempat kita juga nanti adalah di surga. Dan menyatakan berkat-berkat-Nya. Dia menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya, memampukan kita sampai Dia datang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa, penuh dengan berkat-Mu. Berkat-Mu Kau nyatakan melalui kebenaran firman yang penuh pengharapan, sehingga iman kami dibangun di dalamnya. Di mana Tuhan saat ini ada di surga, tetapi Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Engkau menjadi pendoa syafaat bagi kami. Engkau menyatakan pribadi Roh Kudus-Mu. Dan Engkau mencurahkan berkat-Mu. Berkat penyertaan, berkat kemampuan, dan berkat-berkat yang lain. Untuk kami dapat menjalani hidup kami di dunia ini, menyatakan kemuliaan Tuhan dan menjadi saksi bagi nama-Mu Tuhan. Sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami. Kami ada. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah kami naikkan doa-doa. Menyertai keluarga hamba-Mu. Juga keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Umat-Mu Tuhan. Sertailah Tuhan. Dalam kasih Tuhan. Sehingga setiap keluarga kami dalam keharmonisan yang daripada Tuhan. Ada kasih yang nyata. Pengampunan, penerimaan, dan saling membangun di dalam Engkau. Baik keluarga, lepas keluarga, maupun juga keluarga ilahi di mana Engkau menempatkan kami di gereja Isa Al-Masih bertumbuh bersama. Kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami berdoa untuk pasangan hidup kami, bagi suami, bagi istri, Tuhan,
Engkau menolong kami, menjalankan tugas panggilan kami di tengah keluarga. Para suami, Tuhan, Engkau berkati tangannya sehingga mengerjakan apapun menjadi berhasil dan itu mencukupkan, bahkan membawa kelimpahan atas keluarga yang dipimpinnya. Sehingga tidak perlu kami khawatir, Engkau mencukupkan Tuhan. Dan bila ada yang berkekurangan, Tuhan berkati. Dan kami saling menolong di dalam Engkau, saling mencukupkan, nama Tuhan dimuliakan. Berkati para istri, supaya dapat menjadi penolong bagi suaminya. Dalam kasih sayang, merawat mendidik anak-anak. Dalam kasih sayang sebagai penolong yang sepadan. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai kawan pewaris kerajaan Allah, kami melayani bersama dalam berkeluarga. Anak-anak adalah anak panah di tangan pahlawan, yaitu kami para orang tua, yang mengarahkan mereka dalam iman percaya, dalam kebenaran firman-Mu. Jaga lindungi mereka dalam pergaulan yang baik, dalam berkat penyertaan komunitas yang baik. Studi mereka Tuhan sertai, meraih masa depan, pekerjaan mereka Tuhan sertai, berprestasi sehingga memuliakan Tuhan. Dan mereka menjadi generasi penerus, generasi ilahi yang dahsyat, yang penuh dengan roh Allah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami menyertai keluarga hamba-Mu, juga keluarga-keluarga daripada umat Tuhan. Terpuji nama-Mu, Engkau yang menjawab doa. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa bagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap semangat. Shalom.